Ternyata spesifikasi Nex parabola combo merah dan kuning itu banyak yang salah loh di marketplace. Jadi di video ini akan saya jelaskan spesifikasi yang sebenarnya. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, jadi banyak yang nanyain perbedaannya apa sih antara Nex parabola combo yang warna kuning yang pertama ya, dan yang terbaru Nex parabola combo yang warna merah. Jadi di sini akan saya jelaskan secara lengkap karena memang spesifikasi itu banyak yang copy paste ya di marketplace ya, dan banyak juga yang bukan penjual parabola tiba-tiba jualan receiver combo atau STB combo gitu. Akhirnya ya spesifikasinya asal jiplak aja ya. Dan bahkan setelah saya cek, ofisialnya pun salah dalam menuliskan spesifikasinya. Oke, kita lanjut aja ya. Yang pertama adalah kalau sobat mau beli Nex parabola combo, apa saja sih perbedaan channelnya antara yang merah dan yang kuning? Jadi sebenarnya untuk channelnya itu semuanya sama ya. Dan untuk channel Nex parabola seperti ini contohnya, ini banyak banget channelnya. Tapi garis besarnya bagi sobat yang mau beli Nex parabola itu biasanya mereka suka Liga Inggris. Terus kemarin sih ada World Cup juga. Nanti ada juga yang World Cup U20 walaupun nggak di Indonesia, jadi pindah ke Argentina ya. Jadi kayaknya kita dukung Argentina kali ya sebagai tuan rumahnya, pengganti Indonesia. Terus kemudian ada volley, ada Liga Indonesia, Liga Champion, banyak sih. Jadi memang Nex parabola ini lebih dikhususkan untuk sport. Tapi kalau untuk movie-nya seperti SBO itu nggak ada ya. Kemudian terus kalau sobat jadi beli receiver kombonya, bonus apa saja yang didapat? Jadi bonusnya itu sobat mendapatkan diamond 30 hari, ini update bulan April ya. Terus paket basicnya itu 360 hari dan paket kidsnya itu 120 hari. Jadi ini berlaku untuk semua jenis receiver Nex parabola, yang biasa maupun yang combo ya. Kemudian di sini akan saya jelaskan tampilan depan dan tampilan belakang daripada Nex parabola yang kuning. Jadi sebenarnya namanya Nex parabola combo doang sih, tapi akhirnya ditandain karena sudah ada merah ya. Jadi Nex parabola combo kuning. Kenapa disebut combo? Karena memang receiver ini digabung dengan set top box TV digital. Jadi bisa pakai parabola dan antena digital sekaligus di satu device. Jadi seperti ini tampilan depan dari Nex parabola combo. Jadi ada tombol power, menu segala macam. Sebenarnya tombolnya sudah lengkap ya. Jadi kalau misalkan remote-nya lagi lowbat ya, kita masih bisa pencet-pencet tombol di depannya. Tapi di bagian depannya tidak ada port USB-nya ya. Kemudian kita lihat bagian belakangnya ya. Di bagian belakangnya itu ada dua port. Yang satu adalah untuk kabel parabola, jadi bentuknya draft. Kalau misalkan konektornya itu namanya F5. Di sampingnya dari port yang untuk parabola tadi ada jack antena TV. Jadi dicolokin aja, itu port untuk jack antena TV ya, jadi antena digital. Jadi di sini sobat butuh dua ya, ada parabolanya dan ada antena digitalnya. Bagaimana kalau antenanya nggak dipasang? Ya otomatis sobat nggak bisa dapat siaran TV digitalnya. Kemudian di sampingnya lagi ada dua port USB. Jadi untuk yang kuning ini port USB-nya semuanya ada di belakang, atas bawah rapet ya. Jadi kalau misalkan dengan WiFi dan USB-nya gede, itu biasanya mereka akan bentrok. Tapi kalau dua-duanya tipis gitu ya, USB zaman now yang kecil-kecil gitu ya, itu biasanya sih ya muat. Cuman kalau yang jadul biasanya agak besar, jadinya ya bentrok gitu. Terus di bagian tengahnya ada port HDMI. Jadi bagi sobat yang TV-nya sudah LED, LCD, plasma atau yang Ultra HD itu disarankan menggunakan kabel HDMI. Jadi dibelikan aja, karena kalau untuk Nex parabola ini di saat paket pembelian itu hanya dapat remote-nya. Ini remote-nya agak berbeda ya. Untuk yang warna kuning dia agak berbentuk gitu. Terus dapatnya sama kabel RCA-nya aja. Jadi tidak ada HDMI-nya, makanya harus beli kabel HDMI sendiri. Kemudian bagi sobat yang TV-nya masih tabung, jangan khawatir karena masih ada kabel RCA-nya yang putih, kuning, dan merah. Dan di bagian bawahnya tuh ada yang hitam ya. Yang hitam ini sih biasanya digunakan untuk koaksial audio atau audio digital bagi sobat yang punya home theater. Terus yang terakhir adalah switch on off. Jadi ada tombolnya ya, dimana biasanya ada beberapa lokasi yang meja TV yang khusus yang nempel di dinding, bahkan itu colokannya tuh tersembunyi gitu kan. Jadi kita nggak bisa cabut colok nih, stop kontaknya. Jadi di sini kita bisa langsung switch off kalau memang tidak digunakan dalam jangka waktu lama, contohnya mudik atau keluar kota. Kemudian untuk bahannya ya, untuk Nex parabola kuning ini bahannya plastik ya, jadi casingnya casing plastik. Terus kemudian untuk spesifikasi dalemannya ini agak panjang, jadi nanti sekalian aja kita
bandingkan dengan yang merah ya, supaya kita bisa tahu nih detailnya nih perbedaannya apa sih. Kita lanjut ke Next Parabola combo merah. Jadi seperti biasa saya akan jelaskan bagian depan, bagian belakang, dan ini fungsinya sama ya, bisa untuk parabola dan untuk TV digital. Oke. Jadi perbedaan yang mencolok di sini ada tulisan MICAS. Nanti akan saya jelaskan apa itu MICAS. Jadi kita lihat dulu tampilan depannya. Jadi tampilan depannya Next Parabola merah ini ada satu port USB di bagian depan dan tombol-tombolnya juga lengkap ya yang lain ya. Terus kemudian remote-nya ini kotak seperti remote ya, sobat tahu lah ya, rata-rata remote ya seperti ini tampilannya. Jadi yang membedakan di sini adalah MICAS. Kalau dulu itu ada yang namanya Anycast, terus ada yang namanya Chromecast, tuh langsung dicolok ke port TV HDMI ya. Tapi ini sudah tertanam di Next Parabola merah. Jadinya fungsinya kita bisa share screen dari HP kita ke TV, dari gambar, video, musik. Terus kemudian sobat juga bisa nonton di 3 device. Jadi misalkan sobat lagi nonton Indosiar di TV, terus di 2 HP yang terkoneksi dengan WiFi yang sama di jaringan rumah, itu juga bisa nonton channel yang berbeda. Karena kan Next Parabola ini frekuensinya kan satu ya. Jadi misalkan sobat nonton siaran apapun di Next Parabola itu nggak akan bentrok siarannya, kecuali sobat nonton channel lokal daerah di Telkom 4 gitu ya. Di luar transponder Next Parabola itu nggak bisa. Jadi harus satu frekuensi. Misalkan nonton Next Parabola, berarti yang di HP juga nonton Next Parabola. Contohnya yang tadi TV-nya Indosiar, di HP-nya RCTI, di HP yang satunya Liga Champion, nonton Champion TV gitu, itu bisa. Dan ini dia tadi tampilan depannya yang sudah saya jelaskan ya. Jadi di sini ada satu port USB di depan untuk perbedaannya ya. Kemudian kita lihat bagian belakangnya. Ada satu port tambahan. Jadi yang paling kiri tadi kan untuk parabola yang bentuknya drat F5. Terus kemudian sampingnya itu ada yang port antena TV ya, jack TV dicolok, jadinya satu parabola, terus yang satunya antena. Di sampingnya lagi ada port loop out. Untuk port loop out ini fungsinya adalah kalau misalkan dulu kan untuk menerima siaran analog. Kalau sekarang sebenarnya port loop out ini kalau misalkan nih sobat punya TV yang sudah digital di kamar, terus untuk Next Parabola combo ini di ruang tamu. Jadi sobat tinggal colok aja tuh untuk kabel antena ya. Jadi yang antena utama kan masuk ke antena in di Next Parabola combo. Terus kemudian bikin lagi kabel antena satu lagi, dicolok ke port loop out, dan ujungnya dicolok ke TV-nya langsung yang sudah digital atau set-top box TV digital. Jadi nanti bisa nonton siaran TV digital juga hanya menggunakan satu antena. Selanjutnya yaitu port HDMI. Jadi kan kalau kita beli Next Parabola combo ini kan nggak dapat port HDMI-nya ya. Jadi sobat harus beli sendiri. Jadi dapatnya hanyalah kabel RCA dan remote. Terus ada baterainya juga sih, tapi baterainya biasanya ya merek gitulah, OM lah. Jadi harus diganti dengan merek yang berkualitas supaya remote-nya juga awet, karena nanti biasanya akan mencair gitu baterainya. Terus bagi sobat yang TV-nya tabung juga nggak usah khawatir ya, masih ada kok port RCA-nya yaitu kuning, putih, dan merah. Dan yang terakhir adalah port USB. Jadi ini USB-nya sudah 2.0 tapi depan satu belakang satu. Nah keuntungannya depan belakang sih kalau kita mau nyolok misalkan dongle wifi atau flash disk itu bisa di depan. Terus kalau dongle wifi yang nempel terus bisa kita taruh di belakang. Jadi ya nggak terlalu mengganggu ya, suka-suka sobat sih. Mau ditukar tempatnya juga nggak masalah. Oh iya, di sini juga ada tombol switch on off yang fungsinya sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Kemudian perbedaan yang paling mencolok adalah dari casingnya. Untuk casingnya sendiri ini bisa dibilang bahannya metal atau besi atau aluminium. Intinya bukan plastik. Jadi kalau dilihat lebih kokoh ya terlihat lebih kokoh combo yang merah. Apakah Next combo yang merah ini lebih bagus? Oke, nanti kita gali lebih dalam tentang spesifikasi hardware di dalamnya. Terus bagi sobat yang pakai Next Parabola, nah parabolanya apa sih? Jadi parabolanya itu bisa banyak ya. Ini adalah salah satu contohnya yaitu yang 120 cm. Jadi 4 feet ya sebutannya. Untuk Next Parabola sudah bisa kok pakai yang 4 feet. Ini C-band, jadi tahan cuaca ya. Kemudian lebih bagus lagi kalau sobat pakainya yang 6 feet. Yang 6 feet itu lebih besar lagi, jadi sinyalnya lebih maksimal lagi. Tapi saya menyarankan bagi sobat yang pakai parabola C-band itu kan menggunakan jaringan Telkom 4 ya untuk Next Parabola. Kalau parabolanya makin besar, jadi biasanya standarnya saya pakai 7 feet, itu bisa dapat sinyal maksimal dan siaran di luar Next Parabola. Jadi semua siaran yang ada di Telkom 4 channel daerah itu banyak bisa masuk, termasuk channel-channel religi juga banyak di Telkom 4, itu bisa sobat tonton. Jadi kalau misalkan beli ya saran saya sekalian aja yang 7 feet kalau memang ada budgetnya. Kecuali tempatnya kecil mepet gitu ya, tinggal kita kecilin aja ukuran parabolanya. Tapi ya channel-channelnya lebih fokusnya ke Next Parabola aja. Terus
Terus next parabola juga bisa kok pakai yang parabola mini, contohnya yang 45 cm dan 60 cm. Perbedaannya apa sih? Yang 45 cm biasanya dipakai di perkotaan atau ring 1, jadi sinyalnya kan kuat ya. Nah, ini bisa pakai yang 45 cm. Terus kemudian kalau sinyalnya mau lebih kuat dan lebih stabil, itu bisa pakai yang 60 cm. Biasanya ada yang 80 cm atau 75, tapi udah jarang sih. Sekarang rata-rata 60 cm aja itu sebenarnya udah full sinyalnya, jadi nggak perlu yang lebih besar lagi. Tapi ingat, ini kan jenisnya kuben ya, yang parabola mini, sehingga tidak tahan cuaca. Jadi kalau hujan dia akan hilang sinyal, di saat hujannya reda atau sudah terang lagi itu akan kembali normal. Jadi itu ya perbedaannya antara yang parabola C-band yang besar tahan cuaca dan yang Q-band yang tidak tahan cuaca. Tapi biasanya di kota lebih banyak yang Q-band karena lebih cocok di tempat kayak kontrakan, kos-kosan gitu ya, tempat tinggal sementara gitu. Jadi kan nggak butuh space yang besar. Makanya Q-band lebih banyak dipakai di perkotaan. Terus yang perlu diingat di sini adalah untuk antena TV-nya. Jadi selain parabola yang tadi, untuk dapat siaran TV digital, sobat wajib beli antena TV-nya dipasang sama kabel-kabelnya lengkap ya. Untuk antenanya di sini sih saya saranin bagi yang jauh dari pemancar bisa menggunakan antena HDU25 yang sudah pernah kita uji. Sobat bisa lihat video-video sebelumnya. Terus kemudian ada juga antena Tor. Ternyata antena Tor ini juga cukup kuat ya untuk menangkap sinyalnya. Terus bagaimana yang di perkotaan? Kalau yang dekat dengan pemancar tuh sobat bisa pakai Venus cabai rawit, itu ada dua tipe, sama aja kualitasnya ya 11-12, atau bisa pakai antena ajaib dari Tanaka ini juga keren banget. Ini bisa dapat siaran banyak dan bisa ditaruh di indoor maupun outdoor ya, tinggal disesuaikan lokasinya aja. Dan yang terakhir adalah ini adalah spesifikasi detailnya, dimana di sini juga ada yang salah tulis gitu ya. Jadi sebelumnya saya sudah membandingkan ya dari toko ABC, ternyata nulis spesifikasinya banyak yang copy paste atau salah copy mungkin ya. Kita mulai dari yang next parabola combo kuning. Jadi tulisan chipsetnya ini MM230, biasanya montage ya atau montage tulisannya. Terus kemudian untuk yang combo merah itu adalah Goxin 6711 chipsetnya. Terus ini dia spesifikasi yang salah dan ini saya ambil dari officialnya. Ditulis di sini adalah next combo kuning itu ada satu port USB di depan. Sebenarnya nggak ada, dua-duanya portnya di belakang, jadi ini ngaco. Tolong next parabola diperbaiki ya, ini masa di officialnya ngaco. Oke, selanjutnya untuk yang combo merah bener, ini ada satu port USB di depan dan satunya di belakang, jadi totalnya sama-sama dua, hanya beda lokasinya aja atau letaknya. Dan ini yang paling penting, jadi di sini next combo kuning yang sebenarnya dari hardware-nya menurut saya lebih oke gitu ya. Ini sudah H.265 atau HEVC. Jadi ini sebenarnya kualitas videonya lebih tinggi, dimana dulu kan dipegang oleh Mola Next Parabola ada siaran khusus yang formatnya H.265. Tapi sayangnya sekarang udah nggak ada lagi ya, sebenarnya jadi kayak nggak kepake. Tapi ya setidaknya kalau sobat lagi muter film nih ya, Blu-ray gitu ya yang sudah format 265 gitu, itu bisa pakai flash disk, media player, masukin subtitle, itu bisa nonton di Next Parabola untuk format yang H.265. Karena CCTV sekarang juga formatnya juga H.265 atau HEVC. Jadi menurut saya ini udah standar yang terkini ya, standar terbaru, ibaratnya yang paling modern. HEVC ini juga bisa disebut MPEG 5, dimana yang lain baru MPEG 4, ini sudah MPEG 5. Lanjut ke combo merah, ini hanya H.264 dan banyak penjual yang nulis di deskripsi videonya ini H.265. Jadi salah ya, sebenarnya hanya H.264. Jadi mungkin mereka copy paste dari yang kuning kali, atau saya nggak paham. Tapi banyak saya cek yang salah penulisan di deskripsi video. Itu fatal ya, kalau misalkan pembelinya bisa komplain ya bisa kena itu komplainnya. Selanjutnya keduanya ada fitur OTA support, jadi over the air support. Jadi kalau misalnya ada update dia otomatis update, termasuk Super OTA. Super OTA ini biasanya yang satu kan update softwarenya, yang satunya adalah update channelnya. Jadi kalau ada perubahan channel, urutan channel itu biasanya kan refresh dengan sendirinya. Walaupun kemarin sempat diunggul-unggulkan, tapi sayangnya perpindahan satelitnya gagal kan, akhirnya ya mau nggak mau harus manual gitu ya. Jadi ya setidaknya fitur ini yang punya hanya Next Parabola. Kemudian kita lanjut ke memorinya, ini sama-sama 512 MB. Untuk dongle wifi-nya sama juga bisa menggunakan MT dan RT. Jadi jangan sembarang beli dongle wifi ya, karena tidak semua dongle wifi yang untuk komputer, untuk laptop itu bisa untuk set top box, beda-beda ya. Terus untuk audionya Next Combo kuning itu sudah support MPEG 5, dan untuk yang combo merah itu masih MPEG 1, jauh banget ya bedanya ya. Kemudian untuk memori flashnya untuk combo kuning itu 8 MB
MB dan untuk combo merah itu 64 MB. Kenapa lebih besar? Karena memang ada kebutuhan fungsi lainnya, yaitu untuk menjalankan MiTube, YouTube, IPTV, Micast. Jadi itu adalah aplikasi tambahan yang hanya ada di combo merah. Nah sekarang setelah sobat tahu semuanya, kira-kira sobat pilih yang combo kuning yang menurut saya sebenarnya hardware lebih canggih ya, atau yang combo merah yang banyak fitur aplikasi online-nya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, kalau video ini menambah wawasan sobat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.